Baik, bertemu lagi di materi sistem basis data. Kita masuk di minggu ke-11, minggu terakhir di tahun 2020. Informasi bahwa minggu ini adalah minggu yang terakhir, jadi minggu depan, itu break ya, libur. Kita akan ketemu lagi, perkuliahan akan aktif kembali mulai tanggal 4 Januari 2021. Ya, semoga di, eee, masa-masa liburan ini Anda bisa mengulang-ulang kembali materi-materi yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan, sebelumnya. Baik, materi ini akan terbagi jadi 2. Jadi nanti di 2021 itu kita masih akan bahas tentang aljabar relasional, nanti minggu-minggu berikutnya baru kita akan bahas tentang normalisasi. Kita akan terbagi 2, yang pertama adalah, operasi relasinya khususnya ya. Jadi ada operasi relasi terbagi 2, ada yang sifatnya himpunan dan, sifatnya relasional. Yang sifatnya relasional itu adalah yang, operasi seleksi baris dan seleksi kolom. Sedangkan yang sifatnya himpunan itu mulai dari union sampai dengan natural join, itu himpunan. Artinya melibatkan lebih dari satu tabel, ya. Dalam materi ini juga ada beberapa latihan singkat ya, latihan yang tidak perlu dikumpulkan, hanya latihan-latihan mandiri aja. Tapi Anda bisa juga melengkapi, memperkaya materi wawasan Anda dengan materi-materi tambahan, yang bisa Anda download sendiri, silakan. Oke, bahasa query ya, apa itu istilah query? Di antara Anda mungkin ada yang sudah pernah mendengar istilah query, atau bahkan ada yang sudah, mengutak-atik di MySQL, atau mungkin akses minimal, itu kita pasti mengenal istilah query. Jadi query itu adalah, eee, sebuah script ya, sebuah bahasa yang dipakai oleh user untuk ngambil atau meminta informasi data dari database, ya, dari database. Nah, database itu kan minimal ada satu tabel di dalamnya ya, nggak mungkin database nggak ada tabelnya. Artinya kalau minimal satu tabel, maksimalnya tidak terbatas. Bisa 2 tabel, 3 tabel, dan seterusnya. Oke ya, kemudian ada 2 macam bahasa query. Yang pertama adalah prosedural, ya, prosedural, yang kedua non prosedural. Kalau prosedural itu bersifat prosedur, ada di dalam, skrip programnya, ya. Sedangkan yang kedua adalah non prosedural. Non prosedural itu bisa langsung diakses ke dalam database-nya, itu jenisnya. Nah, kemudian, sekarang kita akan coba melihat saja secara umum ya, agak cepat sedikit, nanti silakan Anda baca-baca lagi referensinya. Kemudian ada yang pure, yang murni. Nah, hati-hati karena kalau kita dengar istilah aljabar itu kan identik ke matematika begitu ya. Memang ini adalah akarnya adalah matematika. Kalau kita ketahui dalam matematika itu ada 2 segmen yang penting sekali, yaitu aljabar dan kalkulus. Aljabar itu lebih kepada penyederhanaan atau penjabaran sebuah formulasi, itu aljabar, ya, dijabarkan gitu, ya, dijabarkan gitu kan ke dalam bentuk-bentuk sampai nanti ketemu yang paling sederhana, itu aljabar. Sedangkan kalkulus adalah metode untuk menghitung, mencari sebuah nilai. Jadi kalau aljabar itu lebih ke persamaan-persamaan, sedangkan kalkulus itu lebih ke mencari nilai. Nah, inilah yang dipakai. Kenapa ini dipakai ke dalam basis data gitu, karena basis data tuh isinya adalah data. Isinya data, sama seperti matematik itu mengolah data, hanya kalau matematik kan yang diolah adalah angka. Apakah angka murni atau angka yang muncul dari pernyataan, ya, itu diolah. Nah, bahasa yang digunakan istilahnya adalah SQL, Structure Query Language. Gitu ya. Jadi SQL itu adalah kepanjangannya itu Structure Query Language. Artinya bisa menggunakan bahasa apa saja. Bisa menggunakan platform apa saja. Anda bisa menggunakan MySQL, Anda bisa menggunakan Microsoft Access, Anda bisa menggunakan Sybase, Anda bisa menggunakan Folkbase, Anda bisa menggunakan apa namanya,
aplikasi-aplikasi yang berbayar, Oracle dan sebagainya ya, tapi intinya adalah kita punya structure query language. Artinya bahasa yang memang sudah dibuat sebagai patokan ya, sebagai patokan, dan bahasa ini yang mudah digunakan karena nanti mengacu kepada bahasa Inggris. Jadi kita nggak usah khawatir, "Duh, susah apa enggak?" gitu kan. Intinya isinya adalah bahasa-bahasa natural gitu kan, bahasa yang kita kuasai. Itu penjelasan awal dari istilah query ya, karena kalau aljabar relasional itu ya sebetulnya query. Artinya persamaan yang dibuat berdasarkan persamaan matematik nanti Anda terjemahkan ke dalam sebuah script, dari script ngambilnya. Ini sekarang kita akan melihat relasi aljabar ya. Bahasa query itu tergolong prosedural. Nah, kenapa prosedural? Karena dibuat secara secara terstruktur dan nantinya diletakkan ke dalam sebuah program. Ya, intinya itu. Nah, ini dipakai bahasa query ini dipakai untuk memanipulasi data. Makanya di SQL itu nanti ada dua, ada DDL, ada DML ya, data definition language dan data manipulation language. Yang kita akan lihat sekarang itu yang manipulation-nya. Ya, bukan yang definition-nya. Karena kalau definition-nya lebih langsung ke fisik gitu. Langsung kita menciptakan database gitu ya, nambah kolom, ngapus kolom, ngedit dan sebagainya. Jadi yang lebih kita lihat adalah bagaimana supaya kita belajar mengakses data secara query. Nah, ya kita umpamakan dibantu dengan ilmu aljabar, kira-kira seperti itu. Ya, jadi manipulasi data dalam database contoh untuk memilih seleksi isi baris. Ya, seleksi isi baris. Saya mau ngambil yang prodinya TI saja. Saya mau ngambil mahasiswa yang prodinya SI saja. Itu adalah selection. Ya, dan kemudian dikombine dengan tabel lain. Makanya saya bagi dua. Yang pertama itu kita main selection dan projection. Milih baris, milih kolom. Nanti berikutnya baru kita akan menggabung-gabungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Sehingga kita memperoleh informasi yang diinginkan. Itu intinya query. Jadi bayangkan bahwa secarik tiket kereta api, katakanlah secarik tiket pesawat, satu struk belanja di swalayan, di minimarket, itu berasal dari tabel yang banyak. Kita nggak bisa memaksakan data-data itu masuk ke dalam satu tabel secara penuh, kayak kita masukkan ke dalam Excel, itu nggak akan bisa. Makanya ada istilah relation, tabel-tabel kecil-kecil yang terpisah-pisah yang nantinya menjadi satu kesatuan informasi. Ya, hati-hati, bukan satu kesatuan data, datanya terpisah, tapi akan menjadi satu kesatuan informasi. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas tuh jenis-jenis kunci, betul ya, ada primary key, ada secondary key, betul ya, ada candidate key dan sebagainya. Itu sudah Anda kuasai. Nah, sekarang lebih ke arah bagaimana sih kita narik-narik data ya dalam bentuk ilustrasi. Jelas ya? Oke, kemudian perintah operasi relasi aljabar ditulis dalam bentuk pertanyaan. Ya, perintahnya dalam bentuk pertanyaan, tampilkan, munculkan, gitu kan, carilah data dan sebagainya. Itu perintahnya. Nah, kita nanti menuliskan operasinya dengan menggunakan aljabar relasional. Baik, itu penjelasan di awal. Nah, sekarang kita akan langsung ya, ada operasi aljabarnya. Tadi sudah saya singgung di awal bahwa kita akan membuat dua kategori. Kategori yang pertama adalah operasi selection dan projection. Ya, dan operasi penggabungan join ya, tapi joinnya nanti akan saya ambil di pertemuan setelah libur di awal tahun ya. Jadi supaya Anda nggak bingung karena join ini sudah langsung ke banyak tabel. Ya, jadi biar Anda diperkuat dulu di main selection dan projection-nya dulu ya. Join tuh gampang kok, hanya nempelkan aja ada primary key, ada foreign key-nya itu nempel itu udah jadi join. Nah, kategori 2 itu union, intersection dan seterusnya ya sampai di Cartesian product. Nah, hasil relasi aljabar artinya hasil relasi nih ya, hasil relasi ini berupa tabel
atau relasi baru. Dan tabel atau relasi ini juga dapat dimanipulasi lagi. Artinya gini, ya bayangkan Anda punya tabel mahasiswa lengkap ya, ada nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, prodinya dan sebagainya. Jadi satu nih. Ini satu bank data mahasiswa, Baak yang nyimpen. Ya, kemudian saya ngambil mahasiswa yang prodinya TI saja, saya ambil. Ya, dari 1.000 mahasiswa saya dapat 300 mahasiswa yang TI. Semua angkatan saya ambil, 300 mahasiswa. Nah, 300 mahasiswa ini saya bisa olah lagi. Saya ngambil yang semester 2-nya saja, contoh. Saya ngambil yang semester 4-nya saja. Nah, itu namanya dapat dimanipulasi lagi. Nanti dari yang semester 2 yang saya ambil, bisa nggak dimanipulasi lagi? Bisa. Saya mau ngambil yang perempuan saja jenis kelaminnya. Bisa juga. Ya, itu namanya hasil relasinya dapat dimanipulasi lagi. Jelas ya? Jadi, menuliskan urutan operasi aljabar relasional itu bisa menjadi sangat panjang nantinya. Bisa menjadi sangat panjang. Dan bayangkan bahwa itu nanti akan diterjemahkan, ya, ditranslate oleh Anda ke dalam skrip program. Gitu. Semua aplikasi, semua program pasti ada perintah manipulasi datanya, nggak mungkin nggak ada. Ya, makanya ini kita pahami dulu intinya ya, dasarnya dulu supaya nanti Anda bisa mengembangkan sendiri. Oke, langsung ke operasi yang pertama ya, operasi selection. Selection itu milih ya, hati-hati, selection milih. Kalau milih, Saudara, jelas ya, awas, kalau milih Anda harus menentukan kondisi. Betul nggak? Kalau milih nih, kita harus menentukan syaratnya. Kalau nggak ada syarat, bukan milih namanya. Jelas ya? 30 orang saya pilih. Ya, saya pilih nih. Ya, pasti ada yang tidak terpilih kan gitu. Ya, tapi kalau 30 orang itu kebetulan memenuhi kondisi yang saya tentukan, ya terpilih semua. Saya punya mahasiswa di satu kelas, katakanlah perempuan semua, karena kelas sekretaris, perempuan semua, nggak ada laki-lakinya nih. Ya, terus saya kasih perintah, yang laki-laki siapa ya di kelas itu? Ada hasilnya nggak? Nggak ada kan? Artinya selection itu bisa dapat hasil, bisa nggak dapat hasil. Namanya milih kan? Jelas ya? Anda pilih barang kalau nggak ada yang sesuai dengan selera Anda, kita nggak beli. Gitu. Ya, saya mau pilih semuanya, nggak mungkin. Ya, Anda harus menentukan kriterianya. Tapi bisa jadi nanti kriteria yang kita berikan terhadap data yang kita inginkan itu lebih dari satu kriteria. Nah, itu ya. Ya, Excel kan kita udah main apa tuh? Main and, or, not. Lah itu dipakai lagi nanti di sini. Itu logik-logik itu tuh. Ya, jadi akan nyambung terus, ya, akan nyambung terus. Baik, sekarang kita akan lihat sintaknya ya. Sintaknya, bentuknya, lambang yang digunakan, karena kita nggak skrip langsung ke komputer, hati-hati, kita menggunakan matematik aljabar relasional, kita perlu simbol. Simbol memilih adalah lambangnya sigma. Ngerti ya lambang sigma tuh, udah kelihatan banget, warnanya juga jelas, saya bikin warna merah. Sigma itu dilakukan untuk operasi selection. Awas, seleksi milih. Milih isi baris, hati-hati ya saudara ya, bukan milih isi kolom. Kalau isi kolom beda lagi, projection. Isi baris. Jadi satu baris tuh kena semua, satu baris. Tapi yang sesuai dengan kondisi tertentu. Nah, kondisinya ada di mana? Kondisinya ada di kolom dalam baris itu. Bayang ya, jadi jangan bingung. Kolom itu tetap ada nantinya, tapi kolom itu dilihat yang jadi kriteria. Bisa jadi dalam satu baris itu kita pakai 2 atau 3 kolom sebagai kriterianya. TI dan jenis kelamin laki-laki tadi yang sudah saya umpamakan. Ya, oke ya. Bentuknya adalah sigma, ada kondisi, kemudian ada nama tabel. Dalam kondisi Anda menggunakan operator relasional, saya nggak usah jelaskan lagi ya, operator relasional, lagi saya ngejelasin PTI di Excel, ya setahun yang lalu masih ingat ya, oke?
Kita udah belajar ada lebih dari, kurang dari, sama dengan, dipakai semua itu. Jadi Anda nggak usah bingung lagi ya, harus sudah paham semua. Sebagai contoh, saya pengen menampilkan nama mahasiswa yang masuk jurusan teknik informatika. Bayangkan saya punya tabel dan di dalamnya, dalam tabel itu ada kolom yang namanya jurusan. Saya punya tabel ya, nomor induk, mahasiswa, bla bla bla, terus dalam satu kolomnya ada kolom jurusan atau prodi. Kita mengenalnya prodi. Saya mau nyari yang di kolom prodi itu atau kolom jurusan itu isinya teknik informatika. Maka perintahnya adalah sigma, kalau kita lihat ini ada sigma, ini kan kondisi ya. Oke, maka kondisinya, ya saya bikin pointer dulu, kondisinya kita tulis nih, jurusan sama dengan teknik informatika, ini kondisinya, ini kondisi nih. Ini kondisi. Lalu nama tabelnya apa? Ya nama tabelnya apa relasinya? Ada dalam relasi apa? Relasi mahasiswa. Karena tabel yang kita butuhkan hanya satu tabel, maka munculnya juga hanya satu tabel, mahasiswa saja. Kalau data yang kita butuhkan itu memerlukan perbandingan lebih di satu tabel, maka relasi nama tabel ini bisa jadi lebih dari satu tabel. Nanti belum kita bahas sekarang. Oke ya, gampang kan? Oke, sekarang kalau diganti misalkan, saya mau yang yang jurusannya SI, Sistem Informasi. Apa yang kita ganti? Yang kita ganti cukup kan? Sigma jurusan Sistem Informasi. Dalam himpunan apa? Dalam tabel apa? Mahasiswa. Ini yang nggak boleh hilang. Biasanya ini ditulis lebih ke atas. Sebetulnya sih sah-sah saja Anda nulis dalam satu baris. Cuma supaya orang bacanya nggak bingung ya. Ini biasanya ditulis lebih ke atas. Oh, berarti diambil dari tabel mahasiswa. Contoh ini jelas ya. Contoh yang selection. Oke. Next, ya, ini contoh tabel mahasiswanya tuh ya, nomor registrasi, ya, nama mahasiswa, bla 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 bla, ya. Coba tampilkan data yang fakultasnya ekonomi. Gimana caranya? Ya Anda tinggal ngambil ya. Sigma fakultas sama dengan ekonomi dari tabel mahasiswa. Kita bandingkan dengan yang ini. Dari satu tabel saja Anda bisa memainkan banyak contoh. Ya, memainkan banyak contoh. Oke. Sekarang predikat seleksi. Predikat seleksi. Ya. Notasi yang Anda bisa gunakan yang tadi udah saya singgung. Artinya saya nggak usah jelasin lagi panjang lebar. Ya, ini simbolnya. Dari sama dengan sampai kurang dari sama dengan. Ya, Anda dapat menggabungkan beberapa predikat jadi predikat yang lebih besar menggunakan konektivitas. Ada simbol N, nih yang ada panah, ya, ujung panah, anak panah yang ke atas ini N, anak panah ke bawah ini OR, ya, lalu ini apa nih ya, seperti sudut kanan atas itu not. Tapi ada juga yang nulisnya pakai N, pakai OR, pakai not. Sebetulnya sih boleh, nggak ada masalah. Yang penting saat operator baca itu dia ngerti. Contoh, menampilkan fakultas dengan syarat jumlah dosennya kurang dari 300 dan jumlah mahasiswa lebih dari 3.000. Wah, gitu ya. Cari fakultas yang jumlah dosennya kurang dari 300 dan jumlah mahasiswanya lebih dari 3.000. Maka saya menuliskan sigma, syarat yang pertama apa, syarat yang kedua apa. Dari tabel apa? Tabel fakultas. Ya, gambaran tabelnya fakultas gitu, ceritanya nih fakultas tabelnya. Boleh nggak ini tukar tempat? Ya, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Dalam N boleh saja.
Silakan ya. Tapi kalau sudah lebih dari 2, hati-hati mana yang jadi prioritas. Apalagi kalau Anda menggunakan penggabungan and dan or, itu harus hati-hati sekali. Gampang ya? Masih gampang. Next, ini tabel fakultasnya. Ya silakan Anda coba-coba sendiri gitu kan, tampilkan, fakultas yang jumlah dosennya kurang dari 200. Wah, contoh ya, tampilkan fakultas yang jumlah mahasiswanya kurang dari 4.000. Ya, silakan dibuat. Itu sebagai latihan mandiri sebetulnya. Nggak perlu nyari latihan lagi, yang penting Anda ngerti bentuk untuk menampilkannya dengan menggunakan, selection dan, selection ditambah dengan tadi konektivitas. Udah ya? Ini tabel mata kuliah. Oh, contoh tabel mata kuliah. Ya, nanti ini akan kita buat latihan-latihan ya di pertemuan-pertemuan, berikutnya. Ya, ada tabel registrasi, ya, tabel dosen. Nah, dari tabel-tabel yang tadi ini, saudara ya, ini ada latihan tuh cuma 3 soal latihan, dicoba. Coba sendiri ya latihannya. Baik. Oh, tabelnya, fakultas, mata kuliah, registrasi dosen. Silakan dibuat latihannya 3 soal, nggak usah banyak-banyak. Kalau mau nambahin jadi 30 soal, tambahin 0 boleh. Bikin soal sendiri, jawab sendiri. Ya, silakan. Nggak apa-apa kan, Anda kan bisa bikin soal sendiri ya, belajar bikin soal. Ya, jadi jangan belajar untuk ngejawab aja, belajar bikin soal ya, sesulit mungkin dari materi selection ini kan, sesulit mungkin, serumit mungkin, silakan dijawab. Ya, kalau nggak bisa nanya siapa? Tanya Google, kan sayanya lagi liburan. Ya, oke ya. Baik, seleksi kolom. Sekarang seleksi kolom. Seleksi kolom digunakan untuk memilih kolom atribut, ya. Awas, seleksi kolom itu memilih atau menampilkan kolom tertentu saja. Ini mah gampang, Saudara. Ya, kan milih kolom namanya juga. Kalau selection itu kita nggak membatasi kolom apa yang muncul. Selection itu fokusnya ke apa? Ke syarat kriteria yang kita berikan terhadap data yang akan dimunculkan itu syaratnya apa? Itu selection. Sedangkan projection adalah kolom yang kita pilih. Milih kolom bisa disertai dengan syarat nggak? Bisa. Dengan cara bagaimana? Gabungkan antara projection dengan selection. Gampang. Ya, saya ulangi ya. Kalau selection tadi kan gambarannya gampang ya. Cari yang prodinya TI, cari yang fakultasnya lebih dari sekian mahasiswa dan sebagainya. Itu ada syaratnya, ada kondisinya. Projection tuh nggak ada kondisinya. Anda cuma milih kolom aja. Jadi tampilkan NIP dan nama dosen, ya gampang. Ya, lambangnya P NIP nama dosen dari tabel dosen. Beres. Tampilkan namanya saja, ya tampilkan namanya aja dari tabel mahasiswa misalkan. Tampilkan nama fakultas dari tabel fakultas, gampang, nggak ada masalah. Yang sedikit rumit itu kalau projection digabung dengan selection. Oh ya, contoh. Ya. Ini ada apa namanya? Ada nama dosen ya, ada nama dosen. Coba tampilkan apa namanya? Nama dosen yang golongannya 4. Tampilkan nama dosen yang golongannya 4. Kebayang nggak jawabannya kayak apa? Tampilkan nama dosennya dulu. Tampilkan nama dosen kan gampangnya. Projection nama dos. Udah kan? Betul? Yang golongannya 4. Nah, karena ada yang golongannya 4 inilah diperlukan selection di dalamnya. Kalau Anda melihat di sini kan kita nggak ada selection nih. Langsung kan nama tabel. Ya, NIP, nama dosen, tabel dosen. Nah, kalau ada seleksinya bagaimana? Kita lihat di sini. Sudah saya siapkan ya. Ini komposisi dari beberapa operasi relasi, intinya ini dulu sebetulnya. Nanti kalau ke belakang join-joinan tuh beda lagi ya, tinggal nambah-nambahin aja. Intinya adalah di selection dan projection. Tampilkan nama fakultas yang jumlah jurusannya lebih dari 3. Berarti saya tentukan dulu mana kolom yang mau dimunculkan. Oh, yang mau dimunculkan adalah nama fakultas. Tampilkan nama fakultas. Ini menggunakan projection.
yang jumlah jurusannya lebih dari 3. Kan kita ngambilnya dari tabel fakultas, berarti ini sumbernya fakultas. Karena ada syarat, sebelumnya ditambahkan. Kayak kita nulis selection, tapi adanya di sini. Tuh, sudah. Jelas ya? Oke. Jadi kalau kalau kita melihat, Anda cek di apa namanya, tampilannya ya, di tampilannya, maka inilah yang nanti akan diambil dari tabel fakultas. Intinya ini sebetulnya nih. Ini baris ini yang dipilih. Baris yang jumlah jurnya lebih dari 3 di tabel fakultas. Tapi kita menampilkan hanya nama fakultasnya saja. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Projection itu nggak pernah ada di sebelah kanan, adanya di awal, milih kolom. Nah, yang ada di dalam ada dalam relasi itu biasanya ya selection selalu. Ingat, hasil dari operasi relasi adalah sebuah relasi. Kenapa? Karena kita kan database relasional ya, jelas. Paham ya? Baik. Latihan 2, silakan dikerjakan. Ya, apa hasil dari sigma NRP nama siswa sigma bla 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 bla, hasilnya apa? Nggak usah dikumpulkan ya. Kalau kerjain aja, nanti waktunya mengumpulkan ada, saya kasih tugas sendiri. Ini mah sedikit ya, kalau dikumpulkan harus banyak. Kalau sedikit sih nggak usah. Capek bacanya ya, mending sekalian banyak. Jadi latihan dulu, liburan nih latihan dulu. Ya, nanti tahun baru udah pertemuan ke-12, 13, 14 selesai, UAS. Ya, hati-hati ya. Oke, next. Ini bagian terakhir, assignment operator. Assignment operator ini gini, sudah ya. Ini boleh dipakai, boleh nggak sebetulnya. Lambangnya lambang panah kiri. Ingat, lambang panah kiri kayak kita nyimpen apa? Nyimpen data ke dalam variabel. Lagi kita belajar apa? Algoritma ya, masih ingat ya? Oke, kalau algoritma kan nulisnya nggak pakai sama dengan gitu-gitu kan. Variabel diisi dengan angka 2, X sama dengan 2. Ya, maka Anda nulisnya X panah kiri 2. Nah, digunakan biasanya untuk menyederhanakan agar penulisan tidak terlalu panjang. Biasanya kita butuh satu nama variabel. Asalkan nama variabel itu yang tidak ada di dalam tabel, yang belum kepake sebagai nama kolom. Jadi nggak boleh Anda menggunakan nama variabel ya temporary namanya, variabel temp. Jadi kalau Anda lihat temp itu temporary, disimpan sesaat. Ya, tapi bukan bukan nama kolom, nama field yang bersifat permanen, bukan. Ya, dia variabel sesaat. Digunakan biasanya untuk mempersingkat penulisan kalau yang penulisannya panjang. Jadi dipecah-pecah tuh. Sudah. Ya, dipecah-pecah. Contoh ya. Ini kalau Anda lihat maksudnya apa nih? Kan tadi udah kita bahas. Apa nih? Menampilkan nama fakultas yang jumlah jurusannya lebih dari 3, betul ya? Menampilkan nama fakultas yang jumlah jurusannya lebih dari 3. Maka ya, saya taruh dulu jumlah jurusannya ke dalam variabel JML jur. Ini JML jur ini nggak ada di tabel fakultas. Ya, nggak ada. JML jur saya isi dengan ini. Oke. Sigma JML jur lebih dari 3 fakultas, itu isinya apa? Isinya JML jur. Isinya adalah baris yang jumlah jurnya lebih dari 3, betul nggak? Ya, JML jur ini isinya adalah baris rekod, baris data yang jumlah jurnya kolom, jumlah jur kolom, jelas. Ya, jumlah jur kolom. Kita cek dulu tabel fakultas, mana sih fakultas tuh jumlah jur. Ya, kelihatan nih di sini nih. Jumlah jur itu lebih dari 3. Maka yang muncul adalah baris-baris yang terpenuhi ya. Ini muncul ya. 4 dan 8 nih, ekonomi dan teknik. Tapi yang dimunculkan hanya
nama fakultasnya saja. Maka saya ngambil apa nih? Sigma nama fakultas bukan dari fakultas, tapi dari apa? Dari JML Jur. Kenapa? Karena JML Jurnya kan tadi udah berisi dengan baris yang jumlah jurusannya lebih dari 3 jurusan. Oh, dipersingkat maksudnya, Maya. Nah, tapi nanti kalau misalkan apa namanya perintahnya nggak boleh pakai assignment, ya jangan pakai assignment ya. Assignment tuh untuk menyingkat aja. Mudah-mudahan jelas apa yang sudah saya sampaikan ya. Oke, jadi nggak banyak nih yang kita bahas hari ini, hanya 2 perintah saja, tapi 2 perintah ini mudah-mudahan bisa eh, memberikan pemahaman ke Anda semua tentang penggunaan operator yang ada dalam aljabar relasional. Karena kita lagi membahas tentang database relasional, ya Anda harus memahami ini. Nanti ke depannya adalah kita masuk ke yang lebih kompleks ya, yang lebih kompleks. Jadi ada main 2 tabel, 3 tabel, gimana kalau pakai join dan sebagainya. Tapi sebetulnya inti dari query itu adalah ini. Inti query itu selection dan projection intinya. Kan apa yang dilihat sebetulnya. Ya, apa yang dilihat. Kalau nanti bersumber dari banyak tabel itu relasi aja ya, sifatnya adalah join relasi. Jadi tabel A ke tabel B dan sebagainya. Oke, saya cukupkan di pertemuan minggu yang ke-11 ini tentang bagian pertama dari aljabar relasional. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selamat berlibur. Saya tidak memberikan banyak latihan kan ya, latihannya singkat-singkat saja, tapi tolong materi-materi sebelumnya, 2 pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang DFD, diagram konteks, silakan dipahami kembali supaya nanti after liburan kita udah fondasinya udah kuat ya, karena kita akan melanjutkan ini 1 kali, kemudian 2 sisa terakhirnya akan kita pakai untuk membahas tentang normalisasi. Baik, demikian saya sampaikan. Mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan selamat berlibur ya, semoga liburannya bermanfaat dan kita ketemu lagi nanti di tahun depan. Terima kasih.